Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di YouTube. Shalom. Ada kasih Tuhan dalam diri kita, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menyembah Tuhan kita. Namun sebelum itu mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memperkatakan Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas musim yang sudah berlalu sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau mencurahkan urapan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yes. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas
tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh Yesus, tak terbatas kasih-Mu sepanjang hidup kami. Oh Yesus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, sebab Kau luar biasa, sebab Kau luar biasa. Oh Yesus, Kau sangat luar biasa ya Tuhan. Kasih memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Oh Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh ya Rama ya Shaka ya Rama ya Rama. Oh ya Rama ya Shaka ya Rama. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, mari saya menjemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Oh Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh Yesus, kasih-Mu melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, lebih luas dari samudra. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan. Yes, Jesus. Mari rasakan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku mari katakan dengan lebih lembut lagi. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yesus, kasih-Mu melebihi luas samudra, tinggi melebihi cakrawala ya Tuhan.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari katakan lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Katakan dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas, oh Yesus, segala kebaikan-Mu. Selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita kalau katakan, dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikan-Mu. Katakan dengan segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan kita. Yang pria saja katakan, dengan apa kan ku balas? Oh, dengan apa kan ku balas? Kamu wanitanya boleh berdoa. Segala kebaikan-Mu,
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari kaum wanita katakan. Kaum pria mari bersama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari bersama-sama katakan lebih lagi. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, katakan selamanya. Selamanya, katakan selamanya. Selamanya. Oh, sambil bertepuk tangan. Selamanya. Oh, mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa ya Tuhan. Saat ini kami siap memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, yang siap bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorakan haleluya. Yo bersama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Yes, soraklah haleluya. Haleluya. Woo! Sama-sama kita angkat pujian ini awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Yang siap bersuka cita katakan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya. Yeah. Soraklah haleluya. Haleluya. Yo sekali lagi.
mau singer peragakan gerakannya biar jemaat juga ikut menari bersama-sama dengan kita. Siap? Soraklah. Mari bersama-sama menari buat Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Soraklah haleluya, yes, soraklah haleluya, yo, haleluya. Lebih lagi katakan. Haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh, oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari tangannya di atas semuanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Woo! Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Beri pujian yang terbaik. Bersama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan iman katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk tangannya di atas semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Mari bersama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apa? Hatiku percaya. Bersama-sama katakan.
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk katakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau apa, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saya rindu mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, katakan ke kiri kanannya, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Bapak Ibu saya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Yes, Jesus. Engkau Bapa yang mendengar apa yang umatmu serukan ya Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Katakan lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari bersama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Katakan tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah, lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja
selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapak, mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami ada di sini untuk memuliakan nama-Mu. Kami ada di sini karena kami punya pengharapan yang baru. Kami ada di sini karena kami mengetahui bahwa Tuhan Allah yang mendengar doa kami. Kami ada di sini, kami percaya bahwa segala sesuatu bersama dengan Tuhan, kami akan keluar menjadi pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada di sini, kami mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sembuhkan kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, lepaskan kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, berkat-Mu turun atas kami. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Tanpa kekuatan Roh-Mu, segala sesuatu yang kami buat sia-sia Tuhan. Hanya perkenanan-Mu saja memampukan kami ya Tuhan. Bahkan kesetiaan kami begitu rapuh di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena Engkau tidak pernah menyangkal diri-Mu, karena Engkau Allah yang setia. Kepada-Mu Tuhan kami menggantungkan semua hidup kami. Semua pengharapan kami. Kalau malam ini kami boleh berbicara Tuhan, biar hidup kami semua Tuhan secara keseluruhan menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Kibiara mayaso, kibiara lamayaso, namaya ramayasa dadamon. Mari kita buka tangan kita menyembah Dia. Kibiara mayasiri kiaramo. Anda boleh mengucapkan kata-kata syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kibiara bayasyo ramayase. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kibiara la bayase.
Mayaso. Kirala Mayade. Aba Baba. Kirala Mayaso. Kimbiara la Mayasi di Kiara Lamo. Kimbiara la Mayase. Oh. Kimbiara la Mayaso. Sharala barala 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 bayara la barala. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Abe dalam ibadah ini. Saya berdoa supaya kita boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membacakan firman Tuhan. Tadi pagi kita dalam sesi yang pertama kita sudah boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama dalam sesi ini juga membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Ayat-ayat ini sangat sering kita dengar, sangat sering kita membaca, bahkan kita sering menggunakan ayat-ayat ini dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Tetapi malam ini coba kita menggali kebenaran-kebenaran ini secara terbuka sehingga kita mendapatkan kenikmatan dari firman Tuhan. Karena firman ini seperti roti yang menghidupkan jiwa kita, menghidupkan roh kita. Kita tidak hidup dengan makanan jasmani saja, tapi kita juga hidup dari makanan rohani yang Tuhan beri kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan baca firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Alkitab berkata, "Marilah kepadaku," sama-sama 1 2 3, "semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Katakan amin. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Saya mau beritahukan bahwa ayat ini tidak akan membuat utang Anda lunas loh. Halo? Halo? Yang punya utang katakan amin. Pak, kok enggak lunas ya? Enggak lunas. Loh, Tuhan kita datang ya, Dia berikan apa? Dia berikan dolar? Dia berikan rupiah? Enggak, Dia berikan kelegaan. Kalau bahasa lain itu lego. Plong. Bahasa kerennya plong. Jadi kalau orang ada masalah datang kepada Tuhan, lalu dia nangis. Air mata keluar, air hidung juga ikut keluar, air liur pun ikut keluar. Lalu ditanya, Pak Pendeta, bagaimana perasaan ibu? Plong. Sudah plong, mantap enggak? Mantap. Pas buka WA, orang nagih utang. Plong, muncul lagi sumpuk. Plong. Jadi kalau semua plong, saya tanya, kalau saudara datang ke gereja, minta plong atau minta utang lunas? Kayaknya ini kurang berpikir ini jemaat ini. Saya tanya, kalau saudara datang gereja, minta plong atau minta utangnya lunas? Yang lain, plong. Minta plong atau utangnya lunas?
Tapi Tuhan gak kasih lunas, Tuhan kasih plong. Kayaknya salah baca ayat hari ini ya. Yang datang ini mau semua lunas, kok datang kok cuma plong Tuhan. Oke, nanti kita baca dulu ayatnya. Boleh ditayangkan ayat berikutnya? Ayat 29-nya. Ayat 29-nya dalam Alkitab. Boleh Alkitabnya? Tayangkan ayat 29-nya. Berikutnya. Ayat 29 apa? Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab apa? Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun. Jadi kalau orang baca ayat ini lalu berpikir yang dimaksud artinya bahwa semua utang lunas, kayaknya kita perlu belajar baik-baik dulu supaya kita memahami, jangan sekedar baca ayat hanya sepotong tanpa mengerti makna yang dalam dari ayat ini. Nah, untuk itu saya akan memaknai ayat ini, saya akan mengupas, bahkan bahasa orang sekarang kupas tipis-tipis. Supaya kita bisa menikmati firman Tuhan ini. Nah, dari ayat ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui, bahwa dengan kata marilah kepadaku, maka saya memberikan 3 hal penting. Ya, boleh ditayangkan khotbah tadi lagi. Yang pertama adalah bahwa ajakan itu bukan sekedar ajakan biasa, ada imperatif di sana. Dalam kasus ini ajakan yang sudah ada unsur perintah di sana. Kalau saya memberikan contoh yang sederhana, kalau kita mengucapkan kepada anak kita yang sakit, "Nak, kamu sudah 2 hari loh demam. Ikut Bapak ya. Kita ke dokter." Nah, ajakan ini bukan sekedar ajakan, tapi di sana ada unsur perintah. Mengapa? Karena sudah sangat mendesak, anak ini harus dibawa ke dokter. Kalau dia abaikan ini bisa bermasalah dengan dia. Ketika Tuhan mengajak kita, marilah kepadaku, sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa dia sedang peduli dengan kita. Dan kedua, ajakan ini sebenarnya tanpa saudara sadari, ajakan ini ajakan yang penting sekali. Kalau Anda tidak respon, akan ada masalah pada dirimu sendiri. Mari padaku. Jadi yang pertama, kalau Tuhan mengajak kita berarti Tuhan sedang peduli dengan kita. Amin. Orang tua itu sedang peduli dengan anak yang sakit. Maju lagi, next. Yang kedua, kata ajakan marilah padaku itu, yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya bahwa dia sedang mengajak seseorang dalam posisi tertentu, di mana orang itu mengalami pergumulan yang hebat dalam hidupnya. Dan pada waktu itu dia mengajak. Maka yang pertama itu Allah itu dia peduli. Yang kedua, Allah itu memahami apa yang sedang kita alami. Ada satu lagu tuh bagus sekali itu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin.
Walaupun suara saya tidak terlalu bagus, tapi kedengaran di surga kayak Brui Pasal 5. Haleluya. Saudara percaya Allah kita adalah Allah yang mengerti. Amin. Saya kalau diiringi dengan keyboard begini, saya khotbah sambil tidur begitu ya. Kayaknya aman begitu ya. Haleluya. Yang pertama Allah peduli, yang kedua Allah mengerti pergumulan kita. Ada satu doa dalam Alkitab. Kalau kita baca di sini, Hizkia itu pernah berdoa. Bukan Hizkia yang di belakang itu ya. Ini Hizkia yang di dalam Alkitab. 2 Raja-Raja 20 ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia. Tuhan bilang kepada Nabi Tuhan, dia bernubuat orang ini pasti mati. Tapi Tuhan suruh balik karena Hizkia berdoa. Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi kalau kita berdoa kita menangis bukan karena kita cengeng. Ada orang tahan wibawa, kumis kayak gagang telepon, berdiri dan tidak mau menangis, tatoan semua, tahan. Kita di hadapan Tuhan itu, seorang raja pun menangis. Tangisan seorang raja didengar oleh Tuhan. Seorang yang hebat, tapi ketika dia berhadapan dengan masalah, dia pun ikut menangis. Ada satu lagu tuh, turun sedikit nadanya. Saya lupa lagunya itu. Tuhan mendengar air mata tuh. Sudah ada di pikiran, mau nyanyi susah sekali ya. Saya lupa lagunya. Wah, saya lupa lagunya. Nanti aja. Tetapi Tuhan mendengar doa dan air mata kita. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Siapa percaya Tuhan masih mendengar doanya? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia memahami pergumulan orang itu. Sangat dia pahami. Dia bilang Nabi Tuhan balik ngomong. Aku sudah dengar doa dan air mata orang itu. Marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Mengapa orang susah datang kepada Tuhan? Karena dia masih merasa kuat. Karena dia masih merasa mampu. Kenapa ya orang tidak langsung mati saja? Harus butuh sakit dulu. Seringkali Tuhan izinkan sakit terjadi sebelum orang meninggal. Supaya orang menyadari untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tadi dengan istri saya mulai menceritakan pengalaman hidup kami. Pengalaman orang-orang tua kami, orang-orang yang telah mendahului kami, sudah pulang ke rumah Bapa. Tuhan izinkan banyak persoalan, banyak sakit sebelum mereka pulang. Banyak hal yang kami belajar supaya manusia kembali merenungkan dalam hidupnya apa yang telah dia buat. Dia mulai membersihkan hidupnya, dia merasa bahwa beban begitu berat. Di saat-saat seperti itu, orang jauh lebih mudah untuk percaya kepada Tuhan. Saya khotbah, ada beberapa kali saya khotbah begitu keras, mungkin khotbah saya. Dan ada orang-orang yang tidak senang dengan khotbah dan berkata begini, itu khotbahnya sembarangan saja. Itu khotbah itu nggak pernah benar khotbahnya. Saya rasa saya disalahkan dengan khotbah-khotbah saya. Tapi satu waktu, Bapak ini jatuh sakit. Ketika dia stroke setengah badan, saya datang ke rumahnya. Dia menangis dan dia berkata begini,
semua khotbah Bapak itu benar. Untuk sampai pada kata semua khotbah Bapak itu benar, ketika orang mengalami sakit, orang akan sadar dengan dirinya, orang mudah mengoreksi dirinya. Maka Tuhan izinkan orang itu sebelum mati dia sakit dulu. Supaya manusia tahu. Ada juga mungkin orang sakit jantung langsung mati. Tapi bersyukurlah engkau tidak langsung mati kalau engkau sakit dulu. Supaya engkau bisa dalam space waktu itu mulai kembali mengoreksi diri dan berkata, Tuhan, kalau semua kesalahanku saya lakukan, ampunkan salah dan dosaku. Satu waktu engkau panggil saya telah dibersihkan dan meminta pengampunan dari Tuhan. Plong, lepas. Ada kalanya orang baru lahir baru, ketika dia mau hampir mati, baru di sana dia bertobat. Dia menyerah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada seorang raja ini bahwa Tuhan mendengar air matanya. Saya maju lagi, yang ketiga. Ajakan marilah kepadaku punya pengertian yang lain. Yaitu yang ketiga adalah Allah sanggup memberikan jalan keluar. Amin saudara-saudara. Bagaimana dia suruh datang kalau dia sendiri tidak memberikan jalan keluar? Untuk apa kita datang kepada dia kalau dia tidak memberikan solusi apa-apa, bukan? Pasti dia mampu memberikan solusi kepada orang itu. Maka dia ajak mereka yang letih lesu untuk datang kepada dia. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dalam tulisan ini yang saya tulis, yang saya kutip satu ayat. Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan persoalan saya biasa. Halo, dengarkan saya, katakan sama-sama dengan saya, persoalan saya biasa. Lebih keras lagi, persoalan saya biasa. Tuhan Yesus saya luar biasa. Amin. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pertanyaannya, bukankah kita pernah berkata, orang Manado bilang, Sonyanda mampu. Pernah dengar lagu dunia itu? Pernah ada dengar lagu dunia? Kunci coba. Turun lagi 2 oktav. Ada lagu dunia tuh. Ku tak sanggup lagi menerima utangku ini. Aku tak sanggup lagi menerima beban ini. Masuk gereja, Father Love. Duduk, ada nada lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Wow, dunia nggak sanggup. Sampai di sini Tuhan berkata, marilah padaku yang letih lesu. Beban yang datang pada kita tidak bisa melebihi kekuatan kita. Bukan karena beban itu berat, bukan. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau saya bikin bahasa yang sedikit agak berbeda begini. Ketika kamu menghadapi masalah, beban begitu berat. Beban itu menjadi tidak berat. Karena Allah memberikan engkau kekuatan melebihi beban itu. Alkitab tidak berkata bahwa beban itu akan dibuang. Tapi dia memberikan engkau kekuatan untuk menanggungnya. Artinya apa? Kalau ada persoalan bukan dihindari. Tapi ada persoalan yang datang padamu. Allah memberikan engkau kekuatan untuk memenangkan pertandingan itu. Bagaimana Anda disebut lebih dari pemenang? Kalau Anda tidak pernah berperang. Ketika Daud menghadapi Goliat besar, Tuhan tidak membuat Goliat jadi kecil. Tapi Tuhan menambahkan urapan pada Daud untuk menumbangkan Goliat. Kok Anda katakan amin ya? Maka kelegaan diberikan kepada kita. Di dalam kelegaan itu ada kekuatan untuk memenangkan perjuangan iman itu. Amin saudara-saudara. Anda tidak bisa mengurangi utangmu. Tapi Anda bisa memenangkan itu dengan berkat Tuhan yang berlimpah atasmu. Kau tepuk tangan juga untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Engkau berkata, Tuhan, biar gunung ada di depan. Mungkin saya tidak bisa mengurangi gunung itu menjadi kecil. Tapi saya bisa memiliki kekuatan dari Tuhan untuk memindahkannya. Kayaknya khotbah ini kedengaran agak sedikit-sedikit salah begitu. Kok Pak Pendeta tidak ngajar supaya Tuhan ambil utang semua lunas? Enggak. Ayat ini tidak mengurangi tanggung jawab orang Kristen. Ayat ini tidak mengajar orang Kristen untuk lari dari masalah. Tapi ayat ini mengajar kepada kita untuk menghadapi bersama dengan Allah. Alkitab berkata bersama dengan Allah, engkau akan lakukan perkara-perkara yang lebih besar. Anda tidak bisa menghilangkan laut Teberau. Anda tidak bisa menghilangkan laut merah di sana. Tapi Tuhan berikan engkau kekuatan untuk melewatinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau sekarang ada persoalan, bersabarlah. Saya senang dengan satu istilah yang diberikan. Mohon maaf, ada Ko Chandra di sini. Boleh angkat tangan? Oke. Saya suka dengan bahasa dia. Bahasa orang kampung saya. Man loy. Pelan saja. Kalau bersama dengan Tuhan, semua pasti beres. Dia memberikan engkau jalan keluar. Dia memberikan engkau kekuatan untuk menanggungnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada banyak khotbah yang Anda dengar. Anda banyak dengar khotbah. Kalau percaya Yesus, lunas. Bahkan ada orang berkata, angkat dompetmu. Dompetmu akan full. Memangnya babi ngepet. Itu khotbah babi ngepet. Cuma jaga lilin nanti ada uang. Alkitab tidak mengajar itu. Jangan bodoh. Alkitab mengajar kita menghadapi ada gunung di sana. Tuhan berkata, engkau percaya, imanmu percaya, gunung itu pasti pindah. Bukan gunung yang dikecilkan, tapi iman yang dibesarkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, Anda pindahkan gunung. Tapi kalau Anda punya iman sebesar gunung, jangan cuma pindahkan biji sesawi. Halo? 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 Boleh saya bersaksi sedikit? Kesaksian agak konyol boleh? Satu waktu saya punya kutil tumbuh di sini. Sudah tahu kutil? Yang kalau dipotong tumbuh lagi, itu namanya kutil kayu ara. Potong tumbuh. Satu waktu saya berkata begini, Tuhan, kalau gunung Tuhan pindahkan, saat ini juga aku berdoa, kutil Tuhan pindahkan. Saya mulai besok saya doa, dalam nama Yesus, kutil pindah. Kutil pindah. Saya korek-korek putus tapi tumbuh lagi. Tidak, kutil pindah. Kutil dengan akar-akarnya pindah. Pindah, kalau gunung pindah masa kutil enggak? Terlalu. Tiba-tiba kutil saya jatuh. Putus. Dengar, bagi Tuhan, mau gunung mau kutil sama saja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini baru doa 2 kali belum jawab sudah loyo. Kayaknya Tuhan tidak dengar. Tuhan pilih kasih, enak ja. Lu belum sungguh-sungguh. Marilah padaku yang letih lesu. Aku berikan kelegaan kepadamu. Saya belum selesai khotbah, itu baru pendahuluan. Kayaknya lama benar ya. Tenang aja, setelah ini kita makan bersama ya di rumah masing-masing. Saya kalau khotbah pagi agak sedikit senang saya. Soalnya khotbah pakai snack. Kalau sore nggak ada rupanya ya. Saya tunggu-tunggu dari tadi nggak ada snack. Kalau pagi tuh datang langsung ada snack ya. Haleluya. 2 hal penting, dengar, 2 hal penting. Ini penting sekali. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. 2 hal penting, letih lesu, berbeban berat. Kata letih lesu itu dalam bahasa asli disebut dengan kopiao atau kopiontes. Jadi kalau mau ingat ayat-ayat kata-kata bahasa Yunani ini, ingat saja kopiontes. Kalau saya lagi buat kopi, saya mau minum kopi begitu, kalau pesan kopi, ya saya suka kopi tanpa gula. Kalau orang tanya, kok kopi tanpa gula kan pahit? Iya, supaya terasa kenyataan hidup. Kopiontes. Memang pahit hidup ini. Letih lesu. Nah, kata letih lesu ini, saya lihat kata ini menarik sekali. Kata ini dari kata kerja yang present aktif. Bahwa apa yang Tuhan ajak kepada kita, mereka yang mengalami itu, Tuhan ajak itu terus menerus. Dia buka sesuatu kepada kita. Bahwa yang kita kerjakan, yang kita alami yang terus menerus. Tetapi kita masih mengalami letih lesu. Tuhan juga membuka peluang untuk menerima kita terus menerus juga. Dia tidak berhenti untuk memberi kesempatan kita datang kepada Dia. Ini semacam vokatif ajakan. Saudara-saudara, kata yang ini saudara-saudara, kalau kita next lagi, maju lagi. Ini kata ini, maju lagi. Kata ini, kata kopiontes ini, itu kata ini sebenarnya saudara-saudara, digunakan di dalam Lukas 5 ayat 5. Alkitab berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras
dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kata di sini, sepanjang malam kami bekerja keras, sepanjang malam kami letih lesu, sepanjang malam kami mengalami kopiontes tadi. Jadi kata ini mengandung arti bahwa yang kita kerjakan dan pekerjaan yang kita kerjakan yang begitu berat dan tidak pernah berhasil itu menjadikan kita letih, lesu. Pernahkah saudara sudah berusaha begitu rupa? Saudara sudah punya banyak sekali cara, tapi nyatanya gak berhasil. Yang terjadi pada Anda itu seperti yang firman Tuhan katakan. Letih, lesu. Tapi dia berkata, Tuhan, kami gagal sepanjang malam. Kami letih pagi ini. Kami lesu pagi ini. Tapi kalau guru menyuruh kami, kali ini kami pergi bersama dengan Tuhan. Pada waktu mereka pergi bersama dengan Tuhan, mereka menangkap ikan begitu banyak. Sampai perahu hampir tenggelam. Dengar. Mungkin engkau bekerja sampai letih dan lesu. Tapi dengarkan saya. Kalau Tuhan ada di sana, Tuhan akan membuat Anda berhasil. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Artinya bahwa marilah kepadaku. Engkau tidak punya lagi pilihan lain. Anda tidak punya lagi sesuatu yang Anda harapkan. Kalau Anda datang kepadaku sungguh-sungguh, maka engkau akan menerima jawaban itu. Maka saya percaya ketika Tuhan menawarkan ajakan ini. Ajakan kepada Petrus dalam keputusasaannya. Dalam keletihannya, dalam kelesuhannya. Maka Petrus mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya percaya orang yang datang kepada Tuhan. Saya punya cerita kemarin baru ditelepon orang yang sakit stadium 4. Sakit ginjal atau sakit apa, membuat dia cuci darah. Dan kayaknya dia sudah stadium 4. Semua dijual, tanah dijual, apa semua dijual. Putus asa. Saya berdoa. Pertama berdoa, setelah itu saya berdoa yang kedua. Saya kembali lagi ke tempat itu dan saya berdoa lagi. Dalam hati saya, Tuhan, kasihan ibu itu. Sebenarnya kalau Tuhan mau ambil saja. Tapi anak-anaknya masih kecil. Tapi tersiksa sekali, mencuci darah itu tersiksa sekali. Darah ini keluar, nanti darah yang lain masuk dan butuh berapa jam, 8 jam atau berapa jam harus. Saya minta Tuhan tolong. Kalau saya bawa rangkai kata-kata, saya juga tidak bisa buat apa-apa. Sampai saya rasa kok bukan lagi dia yang gelisah, kegelisahan itu pindah ke saya. Tuhan tolong. Dan saya berpikir dia akan mati. Tapi puji Tuhan dia sudah percaya Yesus. Tapi saya berdoa, Tuhan angkat beban ini. Jadi kami lewat-lewat di situ. Kami pikir ibu ini sudah meninggal mungkin. Kami juga tidak berani singgah untuk menanyakan itu. Karena saya pun beban begitu berat. Kalau nanya tiba-tiba oh sudah meninggal atau apa, kan berat juga perasaan saya. Tapi kami lewat situ nggak ada tuh kain putih yang biasa taruh di depan itu, kalau lewat 2-3 hari ada pasti. Karena kami setiap minggu harus berjalan melewati daerah itu. Tapi kemarin tiba-tiba ada seorang bapak menelepon. Dan dia berkata begini. Tante, dia berkata kepada istri saya bahwa orang ini cari cari saya maksud saya. Kenapa? Ibu yang didoakan itu sudah 7 bulan terakhir ini dia tidak cuci darah. Dia disembuhkan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bahkan kita saja rasanya gak mungkin stadium 4 itu. Tapi sembuh. Saya punya cerita kesembuhan ini aneh-aneh.
Tapi itu terjadi. Bagi saya, Allah masih menjawab doa kita. Bahkan di saat-saat yang tidak mampu kita hadapi, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang berikutnya terakhir, yaitu Dia memberikan kepada kita, kalau bagi mereka yang berbeban berat. Nah, berbeban berat ini, saya lihat kata kerja ini, itu bentuknya perfect. Saya berpikir ini kata ini kok bisa dalam bentuk ini. Tahukah saudara bahwa kata ini dalam konteks ini ya, maka sebenarnya dia sedang menunjukkan begini. Satu ajakan bentuk vokatif, satu ajakan, mari padaku, yang orang seperti ini diajak oleh Tuhan, yang berbeban berat. Nah, yang berbeban berat ini saudara-saudara, itu bentuknya perfect, artinya begini. Sesuatu yang dialami bisa saja masih terjadi, atau sesuatu yang dialami yang sudah tidak terjadi tapi efeknya masih terjadi. Saya ulangi lagi ya. Sesuatu yang sudah terjadi, kata ini, yang mungkin masih bisa terjadi lagi, tapi atau mungkin sudah terjadi tapi tidak terjadi lagi, tapi efeknya masih tetap terjadi. Maka hati-hati saudara-saudara. Ada kalanya kesalahan yang kita buat dulu, efeknya masih terus berjalan. Yakub tipu bapaknya, Yakub ditipu anaknya. Seorang penipu yang tertipu. Daud, dia melakukan perzinahan ke bawah, berentetan terus kejadian aneh-aneh. Peristiwa yang sudah terjadi, sudah selesai, efeknya masih terjadi. Seperti yang tadi pagi kita lihat, orang sudah dilepaskan oleh roh jahat, tapi efeknya masih jalan. Masih terasa efeknya. Itu disebut dengan beban berat. Ayat ini indikasi seperti seekor keledai yang diangkat beban, ditaruh ke bahu yang begitu berat. Sehingga dia mau lari dari sebuah pergumulan gak bisa karena ikut terus itu beban. Dengarkan saya baik-baik. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada masa lampau yang tidak bisa selesai masa sekarang, masih terus mengikuti kita. Dengarkan, Tuhan ajak saudara datang kepada Dia. Lalu Dia akan memberikan beban itu yang begitu berat, Dia akan memberikan kekuatan. Dia memberikan engkau kelegaan. Maju lagi. Maju lagi, sedikit lagi. Maju lagi. Kelegaan. Kelegaan dalam bahasa asli disebut dengan anapawo. Ingat baik-baik itu, anapawo. Nanti pulang dari tempat ini orang rumah tanya, tadi ada khotbah apa? Tadi kayaknya khotbahnya tuh ada juluk kopi dan bakpao kayaknya. Ya. Enggak, saya harap saudara ingat baik-baik ini. Anapawo. Sama-sama dengan saya ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Anapawo. Kelegaan. Ini menarik saudara-saudara ya. Dia memberikan kelegaan kepada kita. Artinya apa? Ini artinya bahwa kata-kata ini dipakai untuk orang yang baru saja melahirkan. Lalu setelah dia melahirkan, dia kembali pulih ketika dia beristirahat. Itu namanya anapawo. Pernah lihat ada orang melahirkan? Susah nggak melahirkan? Ibu-ibu melahirkan susah atau tidak susah?
Sulit ya. Rasa sakit atau rasa gatal? Kok ibu-ibu nggak ada ya? Apa di sini ada yang melahirkan rasa gatal? Atau rasa sakit? Rasa sakit. Setelah anak dilahirkan, apa rasanya? Lihat anak, hilang rasa, itu dia. Dengar, ketika Tuhan memberkati, engkau akan lupa rasa sakit lagi. Karena Anda diberikan rest, diberikan kekuatan yang baru. Jadi saya lihat ibu-ibu itu, baru melahirkan saja, tidak lama kemudian pulih, dia jaga anaknya, dia nggak rasa capek loh. Ada ibu-ibu tuh satu tangan itu gendong, tangan yang satu mutar susu anak. Kaki kiri perbaiki tempat tidur. Heran saya. Pindahkan sana. Dia baringkan anaknya. Waduh, dia gak rasa apa-apa. Dengar, kalau Tuhan memberkati kita, apa yang kita kerjakan tidak kita rasa capek lagi. Kenapa? Dia memberi kekuatan kepada kita. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Beban itu jadi ringan. Beban berat tadi ya, kata beban berat itu. Beban itu apa? Itu indikasi kepada adat budaya macam-macam. Itu beban. Berapa banyak kita bangun rumah saja itu, waduh rumitnya luar biasa. Pak, ini bengkok begini Pak, miring begini, ini kalau begini hoki Pak. Hadap begini hoki Pak, hadap begini, oh enggak hoki Pak. Begini, tanam pepaya di depan Pak, tolong taruh kaca di depan supaya setan lari Pak. Setan gak lari, dia berkaca. Setan bersolek di situ. Wah Pak, hati-hati Pak, begini Pak, harus begini Pak, rumahnya miring begini, jangan tusuk sate. Mau tusuk sate kah, tusuk ayam kah, tusuk apa, enggak ada urusan. Maka Tuhan ganti beban itu, bukan kuk yang lama lagi, kuk yang baru yang ringan. Maka ikut Yesus itu enaknya luar biasa. Gak ada pantangan ikut Yesus, kecuali dosa. Yang lain gak ada pantangan. Pak Pendeta, kalau ikut Yesus bisa makan babi? Oh bisa. Babi kalau jalan itu haram. Kalau di atas meja harum. Om, bagaimana kalau ikut Tuhan? Bisa makan semua kaki empat? Bisa, kecuali kaki meja. Daun-daunan bisa enggak kita makan? Semua daun bisa makan kok. Kecuali daun pintu, kok tahu? Yang merayap bisa makan kecuali kereta api. Ikut Yesus itu enak. Capcai, puyung hai, barongsai pun kita sikat. Ikut Yesus. Tidak ada kukuk di sini. Gak ada. Cuma makan harus jaga. Alkitab berkata, berilah kepada kami makanan yang cukup. Jadi makan itu cukup-cukup. Tabungan boleh banyak, makan tidak boleh banyak. Ini kita karena Tuhan bilang semua bisa makan. Oh kita libas. Bakso kita libas, bakso urat, tidak punya urat, ada urat. Asam urat kita libas semua. Habis makan begini kok terasa Pak? Terasa. Orang berdoa urapan dari atas, dia urapan dari bawah. Kok terasa dari bawah? Kok Pak, kok saya ada lain nih rasa? Bukan, kamu bukan urapan, kamu asam urat. Aduh. Di sini tidak ada, amin. Di luar negeri ada. Nanti kalau saya ke luar negeri, saya bilang di sini yang ada. Haleluya. Tuhan berikan kelegaan. Amin. Tuhan berikan semangat. Amin. Jadi ayat ini tidak melepaskan tanggung jawab orang Kristen. Bekerjalah, nanti Tuhan menyertai saudara.
Jadi jangan berpikir, oh kalau begitu Pak Pendeta, kita berdoa saja Pak. Tidak usah bekerja, berdoa saja. Oh kalau berdoa saja, Father Love ini penuh dengan jemaat. Baru kata begini, ku sanjung kau di tempat tinggi. Puk! 50 kilo beras jatuh dari atas. Hebat sekali Father Love ini. Sebab engkau imam besar Buk! Buku bank. Kalau begitu, tidak usah pakai brosur jemaat pasti banyak. Kenapa? Tinggal menyembah jatuh. Nggak bisa gitu. Kita ini tidak nyembah babi ngepet. Kita sedang percaya Allah yang maha tinggi yang memberikan tanggung jawab bagi orang percaya untuk memenangkan perjuangan iman bersama dengan Dia. Haleluya! Mulai hari ini berkata begini, hei persoalan, jangan kau pikir kau hebat, kau biasa. Tuhanku yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Saya ingin nyanyikan lagu tadi pagi itu. Tolong slide-nya, saya lupa lagu ini. Ya. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Saya minta Ibu Gembala bantu saya. Akan nyata, ku tak berhenti percaya. Oh, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku tak berhenti percaya. Jemaat tetap dalam sikap doa. Ibu Gembala bisa nyanyikan pujian ini. Tetap dalam sikap doa. Dengarkan baik-baik firman Tuhan pada malam ini. Marilah kepadaku yang letih lesu. Tuhan memberikan kepadamu kesegaran, kemampuan untuk menghadapi semua tantangan hidup ini. Engkau tidak perlu takut karena Dia menyertai engkau, itu hebat. Persoalan-persoalan yang kamu alami hanyalah persoalan biasa. Dengarkan ini baik-baik. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Dia yang memberikan engkau kemampuan. Dia yang memberikan engkau jalan keluar.
Mungkin engkau berkata, Tuhan aku letih, aku lesu. Katakan ku tak. Sama-sama nyanyikan pujian ini yang sungguh-sungguh. Kira laba-laba. Oh, percaya mujizat kan nyata. Percaya, oh ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Amin. Oh, ku takkan berhenti percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan hebat, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Malam ini kami pulang bersama dengan Tuhan. Kami pulang bawa kuasa Tuhan. Kami pulang, kami tahu Tuhan menyertai kami. Bagi kami persoalan itu biasa. Karena Tuhan luar biasa. Berkati kami, berkati firman-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Tuhan terus berbicara di hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya di atas. Serahkan haleluya. Haleluya. Mari bersama kita mau bersatu dalam doa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi rema dan aplikasi untuk kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kau pakai lagi Tuhan Yesus hamba-Mu ini. Kau berkati ya Tuhan Yesus keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau ada dalam hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Bila melalui persembahan ini Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu diperluaskan lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Haleluya. Sebelum mengakhiri persekutuan kita malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Abehud yang sudah melayani kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah memberkati kita, membawa kita memuji menyembah Tuhan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah hadir datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Yuk saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Oh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. haleluya. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, bukalah kedua belah tanganmu yang diberkati Tuhan. Pulanglah dengan berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, melindungi, menjagai engkau. Apa yang kau pegang dengan kedua belah tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Berhasil engkau dalam rumah tanggamu, berhasil engkau di warungmu, berhasil engkau di bengkelmu, berhasil bisnismu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat engkau berhasil. Diangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Naik dan bukan turun. Tuhan menyertai saudara hari ini, besok, lusa, sampai di datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin.